teman-teman, diri di masa depan tuh seperti apa? Coba tentukan. Oke, coba Gitu. nih dijawab pertanyaan dari Master Bimo nih. Ya, Nah, diri Anda di masa depan itu seperti apa? Coba. oke. Ada yang bilang jadi pengusaha muda sukses. Ini apakah kurang Oke. spesifik, Mas? Kalau Sukses itu yang gimana? Karena Oke. pengertian orang sukses itu beda-beda. Jadi hal kedua, energi digerakkan juga dengan niat. Nah, ketika niatnya tidak spesifik, maka ya realitanya begitu. Bisa jadi sukses itu bisa punya mobil, bisa jadi punya income 10 juta itu sudah sukses. Contoh nih, misalkan pengen punya usaha. Ya, jadi kalau niatnya ini tidak spesifik, ya akhirnya punya usaha, tapi nggak tahu untung, nggak tahu rugi. oh gitu. Karena pengennya hanya pengen punya usaha. Realita ke depan kurang lebih sama dengan masa lalu. Ya, jadi ingat, energi harus digerakkan detail. Ini yang membuat orang itu kehidupannya tidak berubah. Ketika dia nginget masa lalu detail banget, tanggal berapa jatuh tempo, dia ingat hutangnya jumlahnya berapa, dia ingat cicilan, sangat spesifik. Begitu ke masa depan, kenapa tidak spesifik? Ini loh yang membuat orang hidupnya stuck. Masa depannya nggak jelas. Karena apa? Atensinya, niatnya, energinya nggak digerakkan secara jelas itu. Nah, coba yang lainnya nih, yang mungkin kurang spesifik, yang ini apa coba? Oke, ada dari Bang Don pengen sugih. Nah, sugih itu yang gimana? Gitu loh, sugih itu yang gimana gitu loh. Karena ada yang punya 5 juta sebulan sudah merasa sugih, ada yang 10 juta per bulan masih kurang. Punya 1 miliar pertama, punya rumah 2 tingkat full furniture, dan renovasi terbaru. Oke, punya rumah yang full furniture dan sebagainya, seharga berapa? Berapa lantai gitu loh. Ini saya semestanya ibaratnya, saya nanya gitu loh. Rumah yang kamu pengen seperti apa gitu loh. Ketika atensi masa lalu bisa detail loh. Dulu yang melukai siapa, ya kan, dilukainya di mana, pada saat dilukai pakai baju apa, bisa detail. Ya, hutangnya berapa, cicilannya di mana saja bisa detail. Saat energi mengalir ke masa lalu. Nah, sorry, inilah lemahnya orang yang stuck. Karena apa? Ketika mengalir ke masa depan, tidak spesifik, tidak jelas. Sehingga apa? Semestanya bingung gitu loh, mau wujudinnya bingung gitu. Mau sehat, kaya raya, berkah, punya uang miliaran. Udah bener nih belum, Master? Belum spesifik. Oh, belum Punya spesifik. uang miliaran tuh berapa? Itu semiliar tuh nolnya berapa? Yo. Jadi punya uang miliaran tuh dalam jangka apa? Ini semesta masih tidak paham gitu loh. 1 bulan kah, 1 tahun kah gitu loh. Jadi teman-teman coba, kecuali angka, Anda bisa membayangkan nggak kira-kira profesinya apa? Atau mungkin Anda di rumah saja tapi banyak uang gitu loh. Atau yang seperti apa? Atau misalkan bisnis online walaupun belum tahu online, tapi teman-teman tuh ada gambaran. Diri saya masa depan tuh gini loh. Diri baru saya begini loh. Itu yang teman-teman dibutuhkan sebelum nanti pembahasan ke berikutnya gitu. Ini ada yang komentar. Aku orangnya pesimis sama mengeluh melulu. Nah, ini apakah bisa jadi Selamat, Anda sudah berhasil menciptakan kegagalan. Aku orangnya pesimis dan mengeluh melulu, maka itu ini kan apa? Atensi ke masa lalu. Gitu loh. Jadi banyak orang itu yang jago beratensi negatif ke masa lalu. Jadi detik ini tuh sangat menghidupi masa lalu. Aku tuh orangnya pesimis, aku tuh orangnya selalu gagal, aku tuh orangnya banyak hutang. Itu kan menghidupi masa lalunya begitu sangat fix. Sehingga masa depannya tidak jauh beda dengan masa lalu. Jadi teman-teman masih ada beberapa yang belum clear, belum paham ya. Pertanyaan saya agak dalam nih teman-teman ya. Masa sih hidup tujuannya hanya untuk selamat dari jatuh tempo? Masa sih Tuhan menciptakan Anda hanya untuk lunas hutang? Masa sih Tuhan menciptakan Anda hanya untuk ngelunasin cicilan mobil? Gitu loh. Masa sih gitu loh. Jadi teman-teman ini masih terjebak menghidupi masa lalu. Ini yang membuat hidup tuh stuck. Nah, coba apa lagi? Dari Kak Humaira, saya ingin keuntungan 10 juta per hari dari usaha saya. Oke, sudah lebih oke. Omset 100 juta per hari dengan cara ajaib, mudah, dan menyenangkan. Oke, kalau ini sebuah afirmasi 100 juta per hari, pertanyaan saya gini. Sudah terbiasa belum dengan puluhan juta? Oke, jadi harus realistis juga ya Mas Bimo? Realistis bukan berarti ngukur masa lalu, tapi bertahap. Karena kalau realistis itu bahayanya apa? Ngukur masa lalu. Gitu. Nah, termasuk afirmasi ini, saya pengen punya penghasilan 100 juta per hari. Atau 100 juta per bulan. Puluhan juta Anda sudah terbiasa belum? Karena kalau teman-teman 10 juta aja, mohon maaf nih, belum terbiasa dalam sebulan gitu ya.
5 juta aja belum nyampe, lalu afirmasinya sebulan 1 miliar. Ini semesta memang infinity, tetapi diri Anda dari dalam ini loh biasa jadi nolak gitu loh. Oh, Bisa gitu. jadi kayak omong kosong belaka gitu. Karena kalau belum, Anda kayak konslet, kayak ngehang gitu loh, kayak apa namanya, wong puluhan juta aja belum tahu wujudnya kayak apa, langsung ke misalkan 1 miliar per bulan. Jadi teman-teman kalau ada saat afirmasi, coba belajar untuk naik tangganya step by step. Saya dulu nggak langsung miliaran setahun gitu loh, tetapi apa? Dari saya membiasakan puluhan juta dulu. Sebelum ke ratusan juta, saya biasakan puluhan juta dulu. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, sebagai pengusaha, sebaiknya afirmasinya itu ke profit. Sebaiknya itu ke profit. Ya, karena kalau omset dengan biaya besar, ya profitnya tetap kecil kok, walaupun omsetnya besar. Nah, ini ada komentar dari Kak Mawar. Mas Bimo, saya hanya pengen hidup tenang, tidak punya hutang, bisa fokus ibadah untuk bekal sowan Allah. Ini apakah nggak apa-apa nih, nggak ada unsur duniawinya, Mas? Oke, di situ kan ada kata bebas hutang. Nah, ini jebakan nih teman-teman ya. Saya pengen bebas hutang. Anda masih menghidupi masa lalu. Berkelimpahan gitu loh. Punya penghasilan lebih daripada kebutuhan. Atau punya passive income yang bisa menghidupi gaya hidup gitu loh. Bisa mencukupi gaya hidup. Jadi kenapa harus afirmasinya ada hutang? Kenapa gitu loh. Artinya apa? Anda berafirmasi pun dengan berangkat dari rasa kekurangan. Yang pertama. Yang kedua, Anda masih menghidupi masa lalu. Karena mengungkapkan kata hutang ini berarti apa? Anda masih menghidupi masa lalu gitu. Anda masih menghidupi masa lalu Anda. Sehingga apa? Afirmasi pun dasarnya adalah dari kehidupan di masa lalu. Oke, gitu. nah ini ada dari Kak Rosita Rantung. Ingin lunasin mobil yang diangsur dan lunasin pinjaman di bank agar hidup bisa tenang dan damai. Nah, sama. Detik ini Anda masih menghidupi masa lalu. Bebas hutang itu artinya apa? Anda detik ini masih menghidupi masa lalu. Oh, gitu. Loh. Karena apa? Ada kata hutang. Berarti Anda sedang menghidupi masa lalu. Bukan kata-kata afirmasi yang betul gimana ya, tapi diri Anda di masa depan maunya seperti apa? Yang tidak berdasarkan masa lalu. Nah, kuncinya di situ. Diri masa depan Anda seperti apa yang tidak berdasarkan masa lalu. Tips dong kata-kata afirmasi yang betul. Nah, mungkin ini SPOK-nya, susunannya ini Mas Bimo. Sebelum ke situ harus ditentukan dulu masa depan mau jadi apa. Karena gini, afirmasi sepanjang hari atau afirmasi misalkan afirmasi kan paling berapa menit sih? 5-30 menit lah, itu paling udah banyak banget ya belum afirmasi. Tapi kalau sepanjang hari Anda masih menghidupi masa lalu, gimana ya biar selamat dari jatuh tempo? Gimana ya untuk membayar ini? Gimana ya untuk membayar itu? Maka apa? Maka Anda sedang menghidupi masa lalu. Jadi buat teman-teman yang afirmasi, kenapa sih harus ada kata hutang gitu loh? Ini yang membuat hidup tuh nggak berubah. Karena detik sekarang masih menghidupi masa lalu. Karena kalau masih hutang, Anda tuh masih menghidupi masa lalu Anda gitu loh. Anda berdiri di sini karena menghidupi masa lalu gitu loh. Anda melakukan sesuatu karena menghidupi masa lalu. Enggak. Yang mau kita bahas di sini adalah diri Anda di masa depan seperti apa tanpa dibayangi database masa lalu. Oke, nah lanjut. Ini dari Kak Hesti Ade. Bersyukur, berkelimpahan, usaha but lancar dan bisa membahagiakan keluarga dan orang tua. Oke. Secara happiness oke, tapi secara penghasilannya berapa? Gitu loh. Jadi gini, kadang orang tuh pengen kaya, tapi sungkan atau tidak jelas atau merasa, bisa jadi gini, di dalam diri merasa tidak pantas kaya. Oke. Atau merasa belum pantas kaya, sehingga menyebutkan angka pun kayaknya kayak semacam gini. Saya gampangnya ini, ngajak orang itu mentalnya sudah mental kaya atau belum, itu ketika diajak makan. Gitu. Kalau jawabannya ngikut aja deh gitu, atau dia ngelihat harga yang murah, berarti belum siap mental kaya. Bisa jadi teman-teman yang belum berani mengatakan angka, di dalam diri ada merasa tidak layak untuk kaya. Ada dari Kak Ida Muhid. Usahaku semakin berkembang pesat dengan omset bersih 100 juta per bulan. Oke, tinggal ditambahin di tahun berapa, kapan maumu gitu loh. Kom bersih 20 juta per bulan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oke, good, sudah lebih bagus.
Oh, lebih bagus. Ya, punya income 20 juta per bulan itu good, lebih bagus. Tambah lagi 20 juta per bulan ini di tahun berapa gitu loh. Ya, paling enggak teman-teman tahun ini targetnya apa deh gitu. Goals-nya apa deh, bukan target ya, goals. Teman-teman tahun ini di akhir tahun pengen jadi apa deh gitu. Kalau teman-teman masih runyem dengan masa depan gitu. Kalau minta sama semesta, ayo yang detail, yang spesifik gitu. Oke, ada dari Kak Nin. 2028, aku bangun rumah yang nyaman, 2 lantai dengan taman yang luas dan banyak tanaman. Profit 100 juta per bulan. Oke, good. Sudah lebih spesifik gitu loh. Oke, terus. Nah gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ada gambaran ya. Jadi diri Anda di masa depan seperti apa? Maka teman-teman kalau paham benang merahnya, bukan cari cara menjawab pertanyaan, kalau teman-teman ikuti secara keseluruhan, di sini terlihat kontrasnya bahwa ketika seseorang menghidupi masa lalu itu sangat detail banget. Ketika seseorang berfokus ke hal yang negatif itu bisa sangat detail. Begitu membentuk masa depan, begitu beratensi ke hal yang baik. Nah, ini lemahnya seseorang di sini. Sehingga apa? Hidupnya stuck. Karena nggak menentukan mau jadi apa. Gitu. Nah, maka sekarang adalah kunci dari perubahannya. Gitu. Jadi setelah afirmasi, lalu setelah ditentukan apanya, mau jadi apanya spesifik jelas, maka detik ini, kan biasanya detik ini menghidupi masa lalu. Mikirin utang, mikirin cicilan, mikirin jatuh tempo, ya mikirin masa lalu, mikirin mantan, mikirin luka-luka. Nah, detik ini, saat ini, imanilah masa depan. Gitu, mengimani masa depan. Gitu. Nah, bagaimana supaya kehidupan ke depan itu berubah? Nah, supaya kehidupan berubah adalah detik ini, saat ini, kita mengimani masa depan. Cara mengimani masa depan gimana Mas? Oke, cara mengimani masa depan, berarti teman-teman saat ini tuh merasa sudah seperti di masa depan. Rasanya punya income 10 juta per bulan tuh gimana? Rasanya punya income 100 juta per bulan tuh gimana? Itu namanya mengimani. Kenapa bahasanya mengimani? Karena apa? Kuncinya, kunci perubahan, teman-teman bisa garis merah, bisa dipakai stabilo ya, nyatetnya gitu ya. Kunci perubahan kehidupan ketika Anda prasangka itu mendahului dulu peristiwa. Jadi mengimani itu adalah prasangka mendahului realita. Bukankah ada kebenaran bahwa Tuhan mengikuti persangkaan hambanya? Artinya apa? Prasangka dulu baru realita. Kan biasanya orang, mana mungkin saya kaya, nyatanya saya punya faktanya saya punya utang sekian ratus juta gitu. Berarti apa? Prasangka Anda tidak mampu mendahului realita. Jadi bukan realita dulu. Karena gini, ada energi yang dicintai uang, ada energi yang tidak dicintai uang. Kadang kan ada yang gini, ada yang ngomong gini, yang mana mungkin bisa tenang kalau uangnya ndak ada. Bisa kok. Tapi gini, ada energi yang tidak disukai uang adalah cemas, khawatir, takut, panik, ya, gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Itu energi-energi yang tidak dicintai uang. Ya, prasangka dulu baru realita. Nah, buktinya apa? Contoh nih, orang misalkan habis dapat warisan lah, atau pembebasan jalan tol lah, atau dapat rezeki yang banyak. Akhirnya apa? Kayanya ndak awet. Karena apa? Ada panik, cemas, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Keputusannya salah. Investasi salah, join bisnis salah, buka usaha salah, gitu ya. Terus kemudian macam-macam, gitu ya. Karena apa? Nggak adanya ketenangan. Termasuk yang niat nih, contoh nih, aku pengen kaya. Ada beberapa orang sudah dikabulkan. Tapi sayangnya, kayanya ndak awet. Jadi cemas, khawatir, takut itu harus dibereskan dulu ya, Mas? Iya, karena itu energi yang tidak disukai uang. Misalkan uang datang, itu akan cepat pergi juga. Jadi teman-teman yang pengen kaya, niatnya harus spesifik. Saya mau kaya yang awet. Saya mau income yang minimal sekian ratus juta per bulan, yang semakin hari semakin naik. Gitu. Gimana caranya untuk mencapai titik itu? Kadang kan kita tetap ngerasa khawatir, takut gitu kan, Mas. Gimana cara menilai energi kita tuh udah seimbang dengan apa yang kita afirmasikan untuk masa depan gitu? Iya, rasa yang dijaga. Jadi gini, detik ini hiduplah seolah-olah itu sudah terjadi. Tadi yang punya income 100 juta per bulan, rasanya gimana? Attitude Anda bagaimana? Gitu ya. Kemudian kira-kira Anda melakukan apa kalau punya income 100 juta per bulan? Jadi rasa itu dibangun. Nah, kadang ini terbenturan dengan pikiran sadar yang dia melihat realitas saat ini. Maka salah satu cara
yang saya lakukan adalah dengan meditasi. Makanya jangan gini, orang yang cemas khawatir takut itu kan karena diri menghidupi masa lalu misalnya. Gitu, atau menghidupi masa depan yang negatif. Cemas khawatir takut itu karena pikiran lompat ke masa depan, membuat skenario kehidupan yang negatif. Maka kembalikan detik ini, imani masa depan yang baik tadi, yang goals-nya tadi. Gitu. Nah, cara mengimani teman-teman bisa dengan misalkan dengan melakukan hal seperti attitude-nya, rasa sepanjang hari gitu. Dan ada satu hal yang teman-teman bisa bentuk melalui pikiran bawah sadar. Ini yang salah satu cara percepatan adalah dengan meditasi. Karena meditasi ini kita bisa menembus pikiran sadar untuk masuk ke bawah sadar. Kita membentuk diri barunya di bawah sadar. Kalau teman-teman belajar pikiran sadar dan bawah sadar, power yang paling kuat ini kan di bawah sadar. Iya, betul. Nah, di bawah sadar ini bisa dibentuk, salah satunya adalah dengan meditasi. Oke, nah cara meditasinya itu apakah kita bisa meditasi sendiri atau harus ada mentor dan coachnya untuk menanamkan pikiran bawah sadar kita gitu? Bebas sih, teman-teman kalau bisa meditasi, bisa ini teman-teman silahkan lakukan. Ya, lakukan sendiri boleh. Kalau meditasi bareng-bareng saya juga boleh. Bagaimana seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya pure murni hanya ibu rumah tangga, punya hutang 400 juta dan bisa lunas. Beliau ikuti meditasi saya itu sudah sekitar 1 tahunan. Jadi setiap bulan kita ada meditasi bersama. Nah, beliau karena terbiasa meditasi, ikutnya rutin, akhirnya apa? Klik, ini toh benang merah mengubah kehidupan. Sehingga apa? Hutangnya 400 juta itu lunas. Karena meditasi itu kan dari bahasa Sanskerta salah satunya artinya adalah apa? Menjadi familiar dengan. Kalau ada meditasi kelimpahan, berarti Anda menjadi familiar, menjadi terbiasa dengan kelimpahan. Gitu. Kalau terbiasa dengan kelimpahan, maka ya kehidupan menjadi berlimpah betul. Itu.